Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Khudori, yang alhamdulillah beliau sudah bersama di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Haji Iman Basuki beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua RW atau yang mewakili beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 sampai RT 9 beserta jajaran. Yang kami hormati para alim ulama, para sesepuh, bini sepuh, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Mohon maaf tidak menyebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah Allah telah memberikan banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul menuntut ilmu di majelis taklim yang mulia ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan semoga kita selaku umatnya senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya, dan semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja pengajian rutin malam Ahad Masjid At-Taqwa yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Khudori. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridhaillah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi limpahan nikmat yang tiada terkira dan selalu memberikan kecukupan atas segala kebutuhan-kebutuhan kita. Semoga kita mampu mensyukurinya dengan mentaati perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kitab yang namanya Tambihul Ghafilin. Jadi Tambihul Ghafilin ini peringatan bagi orang-orang yang lupa. Karena masalah kita ini karena kita sering lupa. Pokoknya masalah lupa inilah yang sering kita hadapi. Kalau bahasa sini poho. Poho apa paha? Pak Haji ini suka bikin-bikin. Jadi diingatkan kembali supaya kita ingat, tidak lupa lagi. Amin ya rabbal alamin. Nanti ada juga kitab yang namanya Mukasyafatul Qulub. Itu untuk terbukanya mata hati. Orang yang menguasai kitab Mukasyafatul Qulub ini kalau benar-benar sampai pada tingkat kasyaf, kalau orang Jawa bilang waskito, bahasa Jawanya weruh sak jeroning karah. Artinya apa lupa? Bagian toh terjemahin. Jadi kalau misalnya ini misalnya di belakang Pak Haji itu, Pak Haji Iwan nih misalnya benci dengan saya, padahal di depan saya ketawa-tawa, senyum-senyum. Di belakang sebetulnya dia benci sama saya. Itu saya tahu. Kalau sudah sampai pada tingkat mukasyafah. Nah saya tingkatannya hampir. Belum nyampe. Hampir itu belum nyampe. Makanya kalau bapak-bapak nonton bola, hampir gol. Berarti nggak gol. Nah saya seperti itu. Tapi malah aman. Pak Haji mau ngomongin saya di belakang, aman, nggak ketahuan. Kalau saya sampai pada tingkat itu, wah ketahuan. Ada yang ngomongin saya ketahuan, ada yang nggak suka sama saya ketahuan. Nah, jadi dengan saya tidak sampai ke tingkat itu malah aman, malah aman. Jadi bisa di belakang ngomongin saya, alhamdulillah.
kita ingatkan diri kita, karena memang sifat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya lita'arofu, saling kenal mengenal. Dengan saling kenal mengenal akhirnya apa? Kita jadi saling tukar ilmu, tukar wawasan, tukar pengalaman. Karena memang Allah ciptakan manusia itu dengan kelebihan tapi juga dengan banyak kekurangan. Diberi kelebihan tapi juga diberi banyak kekurangan. Maka kekurangannya lebih banyak dari kelebihannya. Supaya apa? Supaya tadi antara kita dengan yang lain itu saling membutuhkan. Dan yang perlu kita ingat bahwa dunia itu bukanlah tempat yang sempurna, melainkan dunia itu tempat untuk saling menyempurnakan. Jadi bukan tempat sempurna. Kalau kita mencari kesempurnaan di dunia ini tidak akan pernah dapat. Tapi kita supaya saling menyempurnakan. Yang punya ilmu dia berbagi dengan ilmunya. Yang punya pengetahuan tentang masalah-masalah yang lain dia berbagi dengan pengalaman. Jadi berbagi ilmu. Bukan malah seperti yang sekarang terjadi, karena tadi faktor lupa tadi yang terjadi, antara suku, antara bangsa malah saling benci, saling perang. Ini tidak sesuai dengan tujuan lita'arofu, saling kenal mengenal, akhirnya saling menukar ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Seperti negara kita. Ini negara kita membeli satu peralatan teknologi dari luar negeri, hanya jadi pembeli barangnya saja. Untuk dapat teknologinya ternyata tidak mudah. Walaupun berusaha bagaimana caranya, bukan cuma beli barangnya tapi juga teknologinya supaya kita bisa. Misalnya yang sekarang rame di YouTube itu kan alutsista, senjata atau mungkin kendaraan tempur atau mungkin pesawat tempur. Mereka berat untuk memberikan teknologinya. Nah ini sama dengan kita, diciptakan oleh Allah, masing-masing diberi kelebihan, juga masing-masing diberi kekurangan, saling melengkapi. Antara suku yang satu dengan suku yang lain masing-masing diberi kelebihan, tapi juga diberi kekurangan, supaya antara suku yang satu dengan yang lainnya itu saling berbagi ilmu. Sama dengan berbangsa-bangsa, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, ini masing-masing diberi kelebihan, juga diberi kekurangan. Ada yang memang kelebihannya dalam bidang kecerdasan, ilmu mereka, pengetahuannya luas, tetapi sumber daya alamnya kurang. Di sumber daya manusianya hebat, sumber daya alamnya kurang. Ada yang diberi sumber daya alam melimpah, tapi sumber daya manusianya kurang. Artinya kurang ilmu, kurang pengetahuan, sehingga tidak bisa ngolah, harus butuh negara lain. Ini mengingatkan kita perintah Allah supaya saling kenal mengenal. Dengan saling kenal mengenal, karena peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita sudah saling mengenal, kita saling menyayangi, kita saling mengingatkan, kita saling berbagi pengalaman. Yang punya ilmu berbagi dengan ilmunya, yang punya harta berbagi dengan hartanya, yang punya jabatan dia berbagi menggunakan jabatannya. Artinya dia bermanfaat dengan jabatannya. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kembali dalam diri kita, supaya kita tidak tersesat dari jalan yang telah digariskan oleh Allah, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat,
Siapa? Mereka-mereka yang telah terdahulu dengan imannya, dengan takwanya, dengan taqarrubnya kepada Allah, dengan ketaatannya menjalankan perintah-perintah Allah, juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mengingat agar kita tidak lupa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Misalnya ingat kepada Allah, sampai perintah dalam Al-Quran sholat juga itu tujuannya as-sholatu lidzikri. Sholat itu untuk mengingatku. Ini kata Allah. Jadi sholat kita mengingat Allah. Kenapa harus ingat kepada Allah? Karena gara-gara lupa kepada Allah inilah kita kadang-kadang mengesampingkan pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Coba sekarang orang kadang-kadang dalam rumah tangga menggampangkan antara suami dengan istri, merasa tidak cocok. Ini suami istri merasa tidak cocok. Padahal sudah bertahun-tahun dalam rumah tangga, sudah bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama, sampai melahirkan anak, bukan cuma 1, 2, bahkan ada yang sampai punya cucu. Ujung-ujungnya merasa tidak cocok loh. Udah punya cucu loh, nggak cocok. Ini lupa kepada Allah. Loh, kok lupa kepada Allah? Lupa kalau ini sudah menjadi qadha dan qadarnya Allah. Allah titipkan amanah. Seorang suami, ini amanah yang Allah berikan kepada istri. Maka istri berusaha bagaimana suami ini gak lepas. Bukan berarti dipegangin terus, bukan. Gelendotin kemana-mana. Suami juga pinter, digelendotin aja. Ntar kalau misalnya ngelewatin dagangan sendal, dagangan sepatu sama dia, dikencengin gelendotannya. Digeret udah jauh baru agak dilonggarin dikit. Supaya gak minta sendal. Jadi bukan berarti apa digelendotin, bukan. Kalau orang-orang tua dulu mengatakan seorang istri harus bisa menutup mata suami, mengencangkan tali perut suami. Maksudnya supaya suami itu jangan sampai di luaran. Jadi apa istilahnya, pelerak-pelerok itu apa? Pelotot-pelotot sama cewek. Terus perut. Jadi seorang istri berusaha bagaimana suami senang dengan makanan istri. Ini kadang-kadang nggak diperhatikan, mentang-mentang gampang pencet HP, tahu-tahu datang dedot paket GoFood. Suami, Pak mau makan apa? Kayaknya pecel lele enak. Pencet tek datang pecel lele. Sampai pecel saja sekarang bisa pesan pakai GoFood. Ini bahaya. Suami kalau sudah mulai tidak senang masakan istri karena ternyata masakan di luar lebih enak, itu tanda-tanda bahaya. Makanya istri itu harus bisa masak yang masakannya itu senang dimakan oleh suami, atau suaminya senang menikmati makanan yang disajikan oleh istri. Sama dengan dandan. Kadang-kadang ya ini bukan cuman di kita, memang umumnya begitu. Kalau di rumah ala kadarnya, apa adanya, tapi giliran mau keluar semua dipakai. Lipstik saja ada 5 warna, semua diolesin ke bibir. Pelangi. Pokoknya semuanya dipakai. Dandanan yang namanya make up itu ada 5 bungkus, pakai semua. Lenong. Pokoknya begitulah kira-kira. Mau kondangan, mau misalnya mau diajak wisata, mau diajak keluar. Intinya kalau keluar seperti itu. Nah ini menjadikan suami di rumah malas ngelihat istri. Di rumah malas ngelihat istri, soalnya kalau di rumah istrinya
apa adanya. Nah ini sekarang sebaliknya, suami juga demikian, yakin apa yang sudah diamanahkan oleh Allah. Jangan lupa ini titipan Allah. Titipan Allah, bukan titipan mertua kita. Sampai tadi ini sekarang yang saya jadi PR tiap malam doain orang. Itu rata-rata masalah rumah tangga ya, di rumah saya nggak cocok. Udah punya cucu, mending kalau belum punya cucu. Udah punya cucu. Nah, ini kenapa? Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita ingat kepada Allah. Sampai dalam satu hari, satu malam 5 kali kita diperintah sholat, yang tujuan sholat itu ingat kepada Allah. Diingat kepada Allah itu bukan cuma ingat kepada Allah, ingat seluruh aturan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita. Termasuk masalah mencari rizki, termasuk masalah bertetangga, termasuk dalam menjalin persaudaraan sesama kerabat kita. Kalau kita ingatnya kepada Allah, semua itu kita lihat, itulah wujud daripada amanah Allah. Inilah wakil-wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengingat Allah ini menjadi penting, karena tadi jangan hanya sholat kita rajin, tapi dengan hukum-hukum Allah kita lalai. Yang diperintahkan oleh Allah menjadi sesuatu yang seolah-olah hambar. Nah ini keyakinannya makin lama bukannya makin mantap, malah makin pudar. Kenapa? Ingatan kepada Allah hanya di waktu sholat. Padahal dengan sholat itu kita ingat kepada Allah sampai waktu sholat lagi. Ingat lagi kepada Allah sampai waktu sholat lagi. Diingat terus Allah itu, terus kita ingat. Adanya tetangga di kanan kiri kita, itulah amanah yang Allah hadirkan supaya kita menjalin persaudaraan. Karena tetangga itu saudara yang paling dekat. Karena nanti semua yang kita lakukan, nah itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah itu kita ingat bukan saja kita datang dari Allah akan kembali kepada Allah, tapi ingat kepada Allah itu ingat bahwa seluruh yang ada ini semua adalah wujud daripada keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita sering membahas masalah bismillah. Bismillah itu yang harus benar-benar kita tanam ke dalam hati, yaitu billah, filah, dan lillah. Dari Bismillahirrahmanirrahim, yang pertama kita ambil sebagai pemahaman itu adalah billah. Billah itu kita selalu bersama Allah. Kita bersama Allah. Kalau kita sudah merasa bersama Allah, saya bersama Haji Iwan, ini bersama Allah. Kenapa Haji Iwan ini sebagai perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini Allah yang menciptakan. Di semua yang hadir ini wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya benci dengan Haji Iwan, berarti tidak amanah. Saya benci dengan seseorang, berarti tidak amanah. Itu Allah yang menghadirkan untuk kita terima sebagai saudara, apalagi sama-sama muslim, sebagai keluarga, sebagai saudara. Nah ini bila kita selalu bersama Allah. Kalau sudah selalu merasa bersama Allah, kita mau melakukan kecurangan tidak berani lagi, mau melakukan perbuatan keji dan mungkar tidak berani, mau berbuat jahat tidak berani, mau berkata-kata kasar, kotor tidak berani, mau marah
Suami kepada istrinya nggak berani, ini amanah Allah. Mau marah kepada anak nggak berani, apalagi anak tetangga. Kan panjang urusannya sekarang. Nggak berani mau marah, nggak berani. Bersama Allah. Kenapa? Bersama Allah itu setiap saat Allah dekat dengan kita, menyaksikan kita, melihat kita. Lalu kita tingkatkan dalam makom berikutnya, apa? Filah. Kita ini selalu merasa di dalam Allah, di dalam kasih sayangnya Allah, di dalam rahmatnya Allah, di dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita di dalamnya Allah. Nah, kita ini di dalamnya Allah apa? Dalam lindungannya, dalam rahmatnya, dalam kasih sayangnya. Lebih tidak berani lagi. Lupa kepada Allah saja tidak berani. Maka hatinya bagaimana terus menyebut nama Allah. Hatinya tetap ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah merasa kita ini di dalam Allah, maka yang selanjutnya ini di makom yang selanjutnya yaitu lillah. Makom lillah, makom yang hidupnya sudah benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang lillah, yang benar-benar hidupnya karena Allah, dikasih kaya alhamdulillah, dikasih miskin alhamdulillah, dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih musibah alhamdulillah. Bahkan kalau perlu tiap hari zikirnya itu alhamdulillah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, bil jalan itu selalu alhamdulillah. Ngelihat tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Melihat keluarga kita kok sakit-sakitan, alhamdulillah. Kenapa kok bersyukur alhamdulillah? Berarti Allah masih peringatkan kita bahwa kita ini supaya jangan jumawa. Ada kalanya roda yang berputar, saat ini kita sehat, satu saat kita sakit. Ada kalanya saat ini rezeki kita mudah, suatu saat rezeki kita bisa seret. Coba dengan jumawanya Amerika sekarang, begitu dibakar oleh Allah, nggak berdaya. Satu kota. Satu apa? Satu kota. Satu kota. Kan beritanya masih ramai. Alhamdulillah. Jumawa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diselamatkan oleh Allah. Jadi tetap kita akan bersyukur alhamdulillah. Melihat orang kena musibah, ya kita alhamdulillahnya apa? Kita diselamatkan. Kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lihat, kita syukuri alhamdulillah. Bahkan kalau kita di Bali ngelihat bule nggak pakai baju, alhamdulillah. Alhamdulillah karena istri kita di rumah pakai jilbab, pakai baju. Bukan alhamdulillah karena ngelihat yang begituan. Alhamdulillah karena keluarga kita nggak ada yang telanjang, baju banyak, lemari penuh, bajunya panjang-panjang semua. Nah kita ini bersyukur alhamdulillah. Nah ini penting mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ingat kepada Allah tadi, kita ingat bahwa semua yang hadir itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang hadir itu merupakan bentuk keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang benar-benar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sabar menerima ujian Allah dan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bulan ini menjadi bulan meningkatnya iman kita, takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
bulan diselamatkannya hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkannya lahir batin kita, dunia hingga akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampunan Allah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, juga mohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ul ilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan Fatihah kepada para nabi, para rasul, juga para aulia. Ini yang pertama supaya kita dikenal oleh beliau-beliau. Jadi kalau kita sering kirim surat, nah, dibaca dari siapa ini? Dari Haji Iman. Dari Haji Iman. Jadi misalnya kita kirim surat ke menteri misalnya, dibaca dari siapa? Dari Haji Iman. Terus kirim surat Haji Iman lagi. Menteri tadi akan kenal sama Haji Iman. Kita kirim surat. Para wali-wali supaya kenal kita. Terus kedua supaya kita ini terinspirasi. Ada orang-orang yang diangkat derajatnya menjadi Rasul Allah, menjadi utusan Allah. Ada juga orang yang diangkat derajatnya menjadi kekasih Allah. Supaya kita ini juga terdorong keinginan taat sebagaimana taatnya para nabi, para wali. Syukur-syukur ya, kita juga menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tuma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila hadrati nabiyullah Adam alaihi salam, Nabiullah Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, So'aib, Musa, Ilyasa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa alaihimussalam. Syai'ul ilailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ard, malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir al-Balya bin Malkan alaihi salam wa ila hadrati kutub Rabbani wal Arifin Samadani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirahul aziz
wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa nawwir kuburahum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi wa jasadi. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon ikhlas ridhonya kita doakan saudara kita Bapak Dadi Arniawan bin Sopian yang saat ini sedang dirawat di ruang ICU. Semoga disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat segala penyakitnya dan juga dimudahkan dalam segala urusannya. Dan juga Bapak Irwan dan Ibu Ponirah yang juga sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liridhaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ya nafi. Subhanallah ya salam. 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 Subhanallah ya nafi.
Nafi subhanallah ya salam subhanallah ya Nafi subhanallah ya salam subhanallah ya Nafi subhanallah ya salam la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim ya rahman ya rahim anta rabbi 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma ansurna fahatir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati audataha ladai Allahumma ya kasiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah ya Allah ya Ya Allah, saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami membawa segudang dosa di hadapan-Mu ya Allah. Mengetuk pintu ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ampuni kami dari segala kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Dari segala kezoliman yang kami lakukan ya Allah. Dari segala kemunafikan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, sebesar apapun dosa kami, jangan Engkau tutup pintu taubat-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau tutup ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah, yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami ya Allah dari segala
fitnah akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk menghindar dari segala kemaksiatan ya Allah. Amin. Dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan nista ya Allah. Ya Allah, terangi hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Amin ya Rabb. Bimbing kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Tuntun kami kepada jalan-Mu ya Allah. Amin. Siramkan dan curahkan keridhaan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, bukakan segala hijab yang menutupi hati kami ya Allah. Amin. Sehingga kami selalu lalai kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, bukakan segala hijab yang menutupi kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Amin. Yang menghalang-halangi doa kami untuk sampai kepadamu ya Allah. Yang menghalang-halangi ibadah kami untuk Engkau terima ya Allah. Ya Allah, Engkau tempat kami memohon ya Allah. Hanya Engkau Tuhanku ya Allah. Amin. Tiada lain tempat kami memohon selain Engkau ya Allah. Amin. Dan tiada lain yang bisa mengabulkan doa kami selain Engkau ya Allah. Amin. Ya Allah, berkati dan rahmati kami ya Allah. Amin. Berkati dan rahmati usaha-usaha kami ya Allah. Amin ya Rabb. Di masa-masa yang sulit ini jangan sampai kami berpaling dari-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, berkati dan rahmati pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Amin. Hadirkan rizkon halalan toyiban kasiron birrahmah ya Allah. Berikan kami rizki yang baik dan halal dan berkah ya Allah. Amin ya Rabb. Untuk bekal taat kepadamu ya Allah. Amin. Untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkati dan rahmati putra putri kami ya Allah. Amin ya Rabb. Jadikan sebagai anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Amin. Ya Allah, berkati dan rahmati dunia akhirat kami ya Allah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa salim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kelalaian. Karena banyak orang melakukan maksiat itu karena lupa bahwa Allah itu ada, lupa bahwa Allah itu melihat dan menyaksikan perbuatan kita. Di orang maksiat itu juga karena hatinya lupa bahwa Allah itu dekat dengan kita, mengetahui apapun yang kita lakukan. Semoga apa yang kita kerjakan menjadi amal-amal solih kita. Amin. Sebagai bukti ketauhidan kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak dan pantas untuk diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada kita Al-Ustadzul Khodari. Semoga apa yang disampaikan menambah ilmu buat kita, bermanfaat buat kita, dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Terima kasih juga untuk bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu semuanya yang sudah berkenan hadir. Semoga langkah bapak-bapak ibu-ibu semuanya dicatat dengan amal baik. Dan kami mohon maaf bila dalam sambutan, dalam tempat dan dalam hidangan kurang berkenan di hati bapak-bapak ibu semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tak lupa untuk bapak-bapak, ibu-ibu RT 7, terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan, yaitu harta, tenaga, dan waktunya. Semoga apa yang sudah kita perbuat diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Kita tutup saja pengajian rutin malam Ahad Masjid At-Taqwa dengan doa penutup. Subhanaka Allahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.